Terima kasih Cik Lani. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sore ini kita bersyukur ya buat kesaksian dari Pak Jonathan Joni, pastinya sangat memberkati kita semua, menguatkan kita semua bahwa di dalam Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita, karena itu adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya. Dan sore ini firman akan saya seringkan adalah tergeraklah hati Yesus. Kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan orang yang sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman ini kita diingatkan bahwa eh, ketika sebelum penulisan ayat ini, di ayat 14, di ayat 1 di atas itu kan itu diawali ketika Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes, dan ketika Yesus tahu dan murid-muridnya, maka mereka menyingkir ke tempat yang sepi, ke tempat yang jauh. Tetapi banyak orang yang banyak orang yang mengetahui, banyak orang yang mendengar tentang kehadiran Yesus di situ, maka orang banyak mengikuti dia. Kan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus menyingkir ke tempat yang sepi dengan murid-muridnya, naik perahu. Nah, yang menarik adalah banyak orang, ya kan, itu banyak orang yang tetap mengikuti Yesus. Bahkan mereka harus jalan kaki, ya kan, ke kota untuk bisa ketemu dengan Yesus. Dan pada saat Yesus sampai ke tepi, dan Yesus melihat banyak sekali orang yang ingin mengikuti dia, banyak sekali orang yang mengikuti dia. Nah, ada beberapa poin, ada 3 poin yang menarik yang kita bisa sharingkan melalui ayat ini. Nah, yang pertama adalah Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, orang yang banyak tadi itu yang mengikuti Yesus itu, ketika Yesus turun dari perahunya dan menepi, dia melihat kok banyak sekali orang yang mengikuti dia, ya kan? Orang yang banyak mengikuti ini pastinya kan adalah orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang ingin, yang rindu supaya Tuhan menyatakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang rindu ingin dijamah Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan Yesus inilah, mereka sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, ketika mereka mengetahui kehadiran Yesus di tempat mereka, mereka mengikutinya. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus melihat mereka, ada respon dari hati Yesus, ya kan, yang adalah respon hati yang belas kasih kepada orang banyak tersebut. Nah, orang banyak ini kan saya juga sering melihat gitu kan, seperti contoh sekitar beberapa tahun yang lalu, sekitar 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, mungkin masih ingat kali ya, KKR yang namanya Peter Yongrim dari Swedia gitu kan, yang adakan satu KKR di Bandung, meskipun di hari kedua itu ditutup karena nggak boleh gitu ya, di Gol Saparua itu banyak yang hadir gitu, bahkan orang-orang yang dari Garut, dari Sukabumi, dari Cirebon, itu banyak sekali yang datang. Kenapa? Karena mereka mendengar gitu kan, mendengar ada hamba Tuhan yang dari Swedia yang datang, yang menyampaikan firman, dan kesaksian-kesaksian didengar adalah itu banyak melakukan mujizat, dan akhirnya banyak orang datang gitu kan. Nah, orang yang datang ini kan yang seperti awal tadi saya bilang bahwa adalah orang-orang yang rindu supaya Tuhan menolong mereka. Orang-orang yang rindu, ya kan, supaya Tuhan nyatakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Nah, dari ayat ini kita juga dengarkan tentang peristiwa Yesus ini. Orang-orang yang mengikuti adalah pastinya kan orang-orang yang banyak pergumulan gitu kan. Orang-orang yang supaya Tuhan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Nah, poin ini ada 2 poin yang menarik yang bisa kita sharingkan. Yang pertama adalah percaya kuasa Tuhan, ya kan. Orang-orang ini, orang banyak ini itu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah mendengar tentang berita Yesus ini, bahwa dia dapat menyembuhkan sakit. Akhirnya kan banyak sekali yang mengikuti, banyak yang mencari. Nah, poin kedua adalah
orang-orang yang bertekun menantikan mujizat Tuhan. Nah, orang banyak ini, orang yang, banyak mengikuti Yesus ini adalah orang-orang yang bertekun yang ingin menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, 2 poin ini itu mengajarkan kepada kita bahwa betul hanya di dalam Yesus itulah ada mujizat, ya kan? Di dalam Yesus itulah ada jawaban. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber pengharapan kita, Yesus adalah sumber harapan kita bagi kita yang di dalam pergumulan, ya kan. Jadi harus kita dengan, dengan iman yang teguh itu menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti di Matius 14 ayat 14 ini, oke saya lanjutkan. Nah, 2 poin ini itu mengajarkan kepada kita bahwa percaya akan kuasa Tuhan, orang-orang yang bertekun menantikan mujizat Tuhan. Nah, 2 poin ini itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kini kita ini adalah orang-orang banyak, kita adalah orang banyak. Ya kan di dalam hati kita itu harus tanamkan tentang percaya kuasa Tuhan, percaya mujizat Tuhan, ya kan, bertekun untuk menantikan mujizat Tuhan, bertekun menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, poin berikutnya adalah tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, setelah melihat orang banyak jumlahnya itu, maka ada respon dari hati Yesus. Ada respon, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya kan? Sama seperti kita, mungkin ketika kita sedang jalan lalu tiba-tiba kita melihat gitu kan, ada orang yang mungkin tergerak di jalan yang mungkin sangat membutuhkan makanan. Nah, ada kan respon dari hati kan, ada respon dari hati ingin kita membelikan makanan. Nah, Yesus memberikan contoh di dalam ayat ini. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ada 2 poin juga yang menarik yang perlu kita bahas dari ayat ini. Yang pertama adalah belas kasihan Yesus untuk menolong orang banyak. Jadi belas kasihan yang muncul dari hati Yesus itu kepada orang banyak itu, ya kan, yang telah mengikuti mereka. Bayangkan saja gitu kan di pasal di atas itu kan Yesus dan murid kan naik perahu gitu kan. Mereka jalan kaki kota ke kota. Alkitab katakan begitu, jalan kaki ya kan kota ke kota. Ya kan mereka begitu setia, ya kan begitu setia untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu ya kan di dalam Tuhan itu ada sumber mujizat. Nah, belas kasihan yang Yesus nyatakan bagi mereka yang ingin menolong mereka, ya kan. Nah, yang kedua adalah belas kasihan Yesus bukti terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Jadi orang banyak ini adalah orang-orang, ya kan, orang-orang yang rindu Tuhan jawab, ya kan, orang-orang yang memerlukan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Meskipun di dalam pasal Matius 14 ini, ayat 14 ini, itu Alkitab tidak secara terperinci menuliskan tentang sakit apa aja yang mereka yang alami, bahkan pergumulan apa aja yang mereka alami. Alkitab tidak menuliskan itu, ya kan? Tetapi Alkitab hanya menuliskan orang banyak ini mengikuti Yesus. Pastinya orang banyak ini kan adalah orang-orang yang penuh dengan pergumulan, orang-orang yang menderita, ya kan? Nah, ketika mendengar nama Yesus itu, mereka mengikutinya. Nah, kita ya kan mungkin, di antara kita mungkin sudah dari lahir kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mendengar tentang nama Tuhan, bahkan kita sudah percaya, bahkan kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun, penyakit yang, Bapak Ibu alami saat ini, ya kan, dan mungkin, saya tidak tahu sudah berapa lama mungkin Bapak Ibu sudah mengalami sakit yang Bapak Ibu alami. Tetapi melalui ayat 14 ini seperti orang banyak ini, ya kan, mereka tetap mengikuti Yesus, ya kan, dan ada belas kasih dari Yesus kepada mereka, ya kan, dan belas kasih itu dinyatakan karena apa? Karena mereka sangat memerlukan pertolongan di dalam kehidupan mereka, dan belas kasih Yesus itu muncul dari hatinya yang dalam, melihat orang banyak ini. Karena kan, ya kalau zaman sekarang itu kan contohnya kalau mungkin, mau ada KKR di Gelora Bung Karno gitu kan, ya orang mungkin bisa naik naik Grab atau mungkin mobil pribadi atau naik motor cepat gitu ya. Tetapi orang-orang dulu tidak seperti sekarang yang kendaraan sudah banyak. Orang zaman dulu ya hanya mengandalkan apa, ya keledai, ya kan, jalan kaki untuk bisa sampai kepada tempat tujuan. Nah, bayangkan semangat orang banyak kini, ya kan, semangat orang banyak kini gitu ya mengikuti Yesus. Saya berpikir gini ketika, mempersiapkan bahan ini, ya kan, saya berpikir gini,
Wah mungkin, andaikan mungkin seperti saat itu, disiapkan flyer gitu ya, flyer yang gede ya kan, Yesus melakukan mujizat gitu kan dan banyak orang mendengar, banyak orang melihat gitu dan akhirnya banyak orang datang gitu kan, ingin mendengarkan, ingin, mendengarkan khotbah dari Yesus gitu kan. Nah, tetapi di ayat 14 ini akan berita tentang Yesus itu kan yang mereka dengar itu, akhirnya banyak yang mengikuti itu. Kenapa? Karena mereka rindu ya kan Tuhan nyatakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Nah, poin, terakhir yaitu C adalah dengan, orang banyak yang Yesus lihat dengan tergerak hatinya, maka Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang menarik ya kan, yang perlu, kita garis bawahi ya kan. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada 2 poin yang menarik dari ayat ini. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan mengadakan mujizat. Ini bukti bahwa di dalam Yesus itu ada kuasa yang ingin menyatakan mujizat, ada mujizat yang pasti di dalam Yesus, ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Nah, orang banyak yang harus kita teladani, ya kan? Orang banyak ini harus kita teladani. Kenapa? Mereka pindah ke kota untuk mengikuti Yesus, dan, Yesus menyatakan mujizat bagi mereka. Yesus menyembuhkan mereka, sama dengan kita, sama dengan Bapak Ibu. Saya mengajak saat ini, apapun sakit yang, Bapak Ibu alami, ayo percaya penuh kepada Tuhan, ya kan? Percaya kepada Tuhan, ya kan? Minta kepada Tuhan supaya nyatakan. Karena ayat 14 ini, Yesus menyatakan mujizat kesembuhan bagi orang banyak itu. Nah, orang banyak itu seumpamakan kita yang sedang mencari mujizat Tuhan itu. Kita yang sedang mencari pertolongan Tuhan itu. Jadi sakit apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, perkatakan di dalam nama Tuhan, aku menerima mujizat Tuhan dari, sore ini. Aku menerima mujizat Tuhan sore ini. Seperti orang banyak, Tuhan sembuhkan dan mereka sembuh dari sakit yang mereka alami. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah, mujizat itu kan salah satu, tanda ya kan, salah satu tanda dia menyatakan dirinya, dia menyatakan kasihnya kepada bagi banyak orang ya kan, orang yang mengharapkan pertolongannya, orang yang meminta mujizatnya. Jadi mujizat adalah bagian dari di mana Yesus menyatakan dirinya kepada kita anaknya, anaknya yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari terima mujizat sore ini. Nah, mujizat salah satu cara yang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia adalah kita anaknya. Nah, 2 poin ini itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bahwa di dalam Tuhan itu ada mujizat, ya kan? Ada mujizat. Kenapa? Karena Tuhan adalah sang pembawa mujizat itu. Dia menyatakan mujizatnya bagi setiap anaknya. Dia menyatakan mujizatnya bagi orang yang meminta pertolongannya, bagi orang yang berseru kepadanya, bagi orang yang berserah kepadanya. Yang harus kita lakukan adalah percaya, ya kan? Percaya penuh bahwa Tuhan dapat menolong kita. Saya tidak tahu ya kan sudah berapa lama Bapak Ibu mengalami sakit itu, tetapi ingat di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Kenapa? Karena mujizatnya nyata seperti yang dialami oleh banyak orang ini. Ya kan bagi orang-orang yang banyak yang telah mengikutinya. Ya kan kalimat terakhir, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ia menyembuhkan mereka bagi yang sakit. Kenapa? Karena mujizat itu pasti di dalam Tuhan. Nah, setelah Tuhan nyatakan mujizat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan lupa mengucap syukur. Kenapa? Karena di Lukas 17, 12, dan 16, ini ada hal yang menarik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini cerita ketika ia menyembuhkan 10 orang kusta. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ayat 13, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada kepada Yesus. Ya kan? Mereka tersungkur di hadapan Yesus, ya kan? Tetapi yang menarik adalah ketika 10 orang kusta ini kan kita tahu sama-sama, zaman saat itu kan, orang kusta itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak boleh bergabung dengan masyarakat yang lain. Pokoknya mereka harus tersingkirkan, ya kan, tidak boleh berbaur dengan masyarakat yang lain. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular. Nah, oleh karena itu mereka ini harus orang tersingkirkan, orang-orang yang tidak boleh bersama dengan orang-orang yang sehat, harus tersingkirkan gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika orang 10 penyakit kusta ini disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, hanya satu yang kembali mengucap syukur.
ya kan, dia tersungkur, ya kan, di hadapan Yesus, ya kan, dan mengucap syukur atas mujizat yang Tuhan nyatakan. Nah, satu orang ini, ya kan, satu orang ini orang Samaria yang Alkitab tuliskan, ya kan, orang itu adalah orang Samaria, harus kita contoh, bahkan harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita, ya kan. Mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita itu harus kita responi dengan mengucap syukur, seperti seperti orang Samaria ini yang telah disembuhkan dari sakitnya, ya kan. Kita harus mengucap syukur. Kenapa? Mengucap syukur itu adalah, ya kan, mengucap syukur adalah bagian dari kehidupan kita yang harus harus kita jadikan gaya hidup kita, ya kan, harus kita jadikan gaya hidup bersyukur di dalam kehidupan kita. Hari ini apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan, ya kita harus mengucap syukur, ya kan. Apalagi, ya kan, apalagi kalau Tuhan menyatakan mujizat, ya kan, apalagi kalau Tuhan menyembuhkan kita. Mau tidak mau kita harus mengucap syukur atas mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya saya mengajak melalui firman sore ini bahwa ketika Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, maka kita harus tersungkur di hadapan Tuhan. Menyatakan pujian syukur, bersyukur atas mujizat yang Tuhan nyatakan, mengucap syukur di dalam kehidupan kita, dan itu harus kita jadikan gaya hidup, mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, mengucap syukur atas mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, poin dari yang ingin saya sampaikan sore ini adalah melalui firman Tuhan ini adalah seperti orang banyak itu, ya kan, orang banyak, ya kan, modal percaya mengikuti Yesus, ya kan, dan belas kasihan Yesus itu muncul melihat mereka. Akhirnya Tuhan nyatakan mujizat bagi mereka. Kalau ayat 14, Matius tadi 14 dan 4, kalau kita baca selanjutnya kan di situ juga tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang kan, Tuhan juga nyatakan mujizat di situ. Nah, responi firman Tuhan sore ini, ya kan, dengan hati, dengan iman yang teguh bahwa mujizat itu pasti di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan nyatakan mujizat di dalam kehidupan kita, responi dengan mengucap syukur, ya kan, atas mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore ini saya tidak tahu, kan, saya tidak tahu sakit apa yang Bapak Ibu alami, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu sakit apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan, nyatakan di dalam dirimu, kau akan menerima mujizat. Dan sore ini saya mengajak Bapak Ibu, mari tumpangkan tangan bagian yang sakit. Responi firman Tuhan sore ini. Tumpangkan tangan bagi yang sakit. Tumpangkan tangan areal, ya kan, areal tubuh Bapak Ibu yang sedang mengalami saat sakit. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu dan menuntun Bapak Ibu untuk menerima mujizat dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus. Jadi terimalah mujizat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, tumpangkan tangan bagian yang sakit. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu di dalam Matius 14 ayat 14, Engkau menyatakan belas kasihan bagi orang banyak yang mengikutimu, dan saat itu Engkau nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka, dan saat itu mereka menerima kesembuhan. Firman-Mu ini meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, bahwa di dalam Engkau ada mujizat yang pasti. Dan sore ini hamba berdoa Tuhan bagi setiap Bapak Ibu yang hadir melalui ibadah mujizat pada sore ini via Zoom ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan sakit apa yang mereka alami. Dan Engkau tahu Tuhan sudah berapa lama mereka berjuang menghadapi sakit yang mereka alami Tuhan. Tetapi bersyukur melalui kebenaran firman-Mu sore ini Tuhan, meneguhkan iman kami bahwa di dalam Engkau ada mujizat. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari perkatakan, terima mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan pada sore ini. Perkatakan bagian yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
Perkatakan bagian yang sakit, tumpangkan tangan, katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu katakan, tumpangkan tangan. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas, mujizat kesembuhan bagi Bapak Ibu. Terima itu dan perkatakan bagian areal tubuh Bapak Ibu yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya memberikan waktu 1 sampai 2 menit. Silakan Bapak Ibu berdoa. Minta kesembuhan daripada Tuhan. Tumpangkan tangan bagian sakit dan katakan, Tuhan, aku telah sembuh di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu silakan berdoa. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa mujizat kesembuhan Kau sudah nyatakan bagi setiap kami yang berdoa kepadamu Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sedang menantikan mujizat-Mu pada sore ini. Dan mari kita responi mengucap syukur kepada Tuhan atas mujizat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.